Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sambanois, channel Acak Kadul, channel seputar kolam koi, pembahasan tentang skema pemipaan kolam koi. Oke, teman-teman, tadi di awal ada slide foto yaitu gambar denah dan juga gambar 3D. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman itu pesan gambar desain kolam ke saya itu nanti akan mendapatkan yaitu berupa gambar seperti di pembukaan video di depan tadi, yaitu denah layout, terus potongan detail-detail pemipaan, dan juga ukuran-ukuran pipanya, dan tampilan berupa bentuk jadi versi 3D-nya. Nah, untuk teman-teman yang mau pesan silahkan di nomor WA yang ada di deskripsi. Di video juga nanti akan saya tulis di bagian baris bawahnya. Dan saya terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah pesan gambar desain ke saya, dan juga teman-teman yang sudah setia untuk subscribe, teman-teman yang setia menunggu video konten saya, dan semua teman-teman yang support ke channel YouTube Sambanois. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya tidak berkenan, ya mohon maaf. Ini tidak ada untuk menyinggung kalian-kalian yang tidak suka dengan video saya. Ini murni semata-mata untuk sharing, untuk berbagi ilmu, dan juga belajar bersama lah ya untuk sesama penghobi koi. Oke, langsung saja teman-teman simak videonya, yaitu penjelasan skema untuk pemipaan kolam ukuran 3 kali 2 meter dengan kedalamannya yaitu 1 meter. Seperti apa? Simak ya, jangan di skip, soalnya nanti kan ada penjelasan itu biar sampan-sampan itu tahu, jadi nggak ada yang kepotong ya. Kalaupun nanti ada yang kurang paham ataupun penjelasan saya kurang dimengerti, silahkan WA japri ke saya. Nanti kalau saya sempat, saya ada waktu, pasti saya balas. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu support, untuk like, komen, dan subscribe. Simak videonya. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi untuk tampilannya nanti akan seperti ini untuk bentuknya ya. Tapi yaitu untuk bentuk itu kembali lagi selera teman-teman, mau dibuat seperti ini atau seperti apa itu terserah ya untuk bentuknya. Yang penting di sini ada untuk skema pemipaannya yang terpenting itu. Oke ya, sekarang kita lanjut ke gambar pemipaan, skema pemipaannya yaitu versi 3D-nya. Nah, ini nih teman-teman. Di sini ada kolam yaitu dengan ukuran luas total ya. Ini 3, di sini 2, yaitu 3 kali 2 meter. Nah, untuk kedalamannya itu nanti di 1 meter. 1 meter itu di kolam utama. Kedalaman di kolam utamanya itu nanti 1 meter nih teman-teman. Nah, untuk chambernya, untuk chamber nanti kedalamannya di 1 meter 20 atau 1 meter 30 ya. Untuk kedalaman chamber di sini jelas ya. Ini untuk lantai kolam atau dasar si kolam. Nah, untuk si dasar si chamber. Nah, dia terlihat si chamber ini lebih dalam ya. Kemudian untuk kolam dengan ukuran 3 kali 2 ini, kolam utama nanti akan matangnya itu di sini kan 60, di sini 3 meter dikurangi 60 cm berarti 2,4, sininya tetap 2 meter. Kolam utama nanti matangnya itu 2,4 meter kali 2 meter, karena 60 cm nya diambil untuk si chamber. Nah, chambernya sendiri jadi nanti seperti ini, dia ada 4 chamber dengan ukuran 60 kali 40 ya. Ini seperti ini. Jadi itu untuk pembagian lahannya atau antara kolam dan area chamber ya. Kemudian kita lanjut untuk masalah pemipaan.
Nah, di sini jelas ya terlihat ada beberapa pipa dengan warna yang berbeda. Yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu untuk pipa dengan warna pink. Pipa warna pink. Untuk pipa warna pink ini digunakan untuk jalur backwash atau kuras. Ya, untuk pengurasan atau untuk backwash. Di sini ada tiga jalur masing-masing atau individu dengan ukuran pipanya yaitu 1 in ini teman-teman. Ini pura-puranya masih belum dicor ya, masih rabat lah ini rabatnya. Nanti kan ini di tengah-tengah tebalnya si lantai si chamber ya. Jadi gini, ini pipa untuk backwash dengan ukuran 1 in. Instalasinya yaitu seperti ini. Dari chamber terakhir, ini kan chamber terakhir nih teman-teman, itu lari ke chamber pertama. Kemudian yang ini juga dari chamber ketiga lari ke chamber pertama. Kemudian yang ini dari chamber 2 lari ke chamber pertama. Nanti saya akan jelaskan nih di chamber pertamanya itu seperti apa, kok banyak pipa yang numpuk lari ke sini ya. Ini penjelasan untuk pipa backwash dulu. Nah, seperti ini nih instalasinya untuk bagian pipa backwash di chamber. Nah, kemudian lanjut ke pipa connecting antar chamber. Ini seperti ini nih. Yang warna biru ini ada 3 jalur ya. Ini pipa connecting antar chamber. Dari chamber 1 ke chamber 2, chamber 2 ke chamber 3, chamber 3 ke chamber 4. Atau bisa teman-teman ada yang bilang ini leher angsa gitu kan. Nah, untuk ketinggian ini berapa? Itu ada yang komen di video saya yang sebelumnya, itu ada yang tanya, Mas, itu ketinggian pipa connecting antar chamber itu berapa? Nah, gini Mas, misalkan ya kita kedalaman chamber yaitu 1 meter misalkan, 1 meter. Nah, 1 meter itu untuk connecting yang pertama dia nggak 1 meter tingginya, karena nanti kan ini kan level lantai nih, level lantai, terus pipa sloop ini itu 2 cm atau 4 cm lah dari dasar lantai ya. Nah, baru ini ada kening sekitar 10 cm. Nah, nanti tinggal sisanya nih ya kan, berarti 90 atau di 85 cm. Karena apa? Untuk si air juga kan isinya paling enggak kan turun sekitar 10 cm, itu enggak full kan di chambernya itu. Jadi untuk pertama, atau kalau sampai ngukurnya bingung ya, yang terpenting ini kita udah pasang untuk pipa sloop ini, kemudian kita terpasang elbow. Nah, nanti ngukurnya misalkan ini chamber itu di level ini, berarti pipa ya di bawahnya 10 cm, kita potong ini 10 cm. Misalkan chamber tingginya segini nih ya, tingginya tinggi seginilah, misalkan ini anggaplah ini dinding atasnya chamber gitu kan, misalkan gini kan. Nah, berarti ini kita potong 10 cm ya, kita potong 10 cm. Nah, untuk yang berikutnya kita potong juga, misalkan sini segini, berarti ini nanti kurangi lagi 10 cm. Yang sini juga tingginya misalkan dari sana 10, berarti sini potong kita 20 cm, yang terakhir berarti kita potong di 30 cm. Maka nanti akan membentuk kurva semakin turun, dari sini tinggi, sini turun, sini semakin turun gitu ya. Biar ngukurnya gampang, terpenting kita pasang sloop dulu dengan elbow. Nah, nanti ketinggian chamber ini berapa kita potong, kita motongnya di bawah dinding atas 10 cm di bawahnya. Terus yang sini mau turun
untuk lebih turun lagi berarti 20 cm di bawahnya atau 15 cm. Nanti di sini motongnya di 20 cm. Jadi semakin ke chamber terakhir dia akan turun. Gitu ya. Nah, untuk di kolam ini saya memakai pipa ukuran 2 in teman-teman. Untuk connectingnya si leher angsa ini saya pakai 2 in 3 jalur di setiap connecting chamber. Kok banyak sekali mas pakai 3 jalur? Ya, karena apa? Dengan 3 jalur seperti ini kita nggak akan khawatir terjadi tekor di sini, karena kasusnya seringnya itu kolam kalau nggak rembes itu tekor di chamber terakhir itu ya. Makanya saya pakai atau saya rekomendasikan itu menggunakan atau dengan 3 jalur. Ya alhamdulillah semua yang pesan gambar denah ke saya dengan rekomendasi gambar ke saya nggak ada masalah itu ya. Ini di bagian chamber, jadi ini pipa 2 in tadi, kemudian yang ini 1 in untuk backwash. Jadi kalau yang ini larinya kemari air ya. Nah, kalau pipa backwash ini kebalikannya, justru air ke sini nanti pas melakukan pengurasan itu ke chamber 1. Saat running air sirkulasi mengarah sampai di chamber terakhir, tapi saat backwash justru kebalikannya, dia akan berkumpul ke chamber 1 itu ya. Nah, ini untuk area backwash dan pipa connecting. Oke, lanjut. Di sini kita ke pipa utama ya. Nih, pipa bottom drain. Di sini ada 2 ya teman-teman. 1, 2. Ini yaitu jalur untuk pipa bottom drain. Jalur pipa bottom drain dari kolam utama lari ke chamber 1. Ini saya menggunakan pipa 3 in 2 jalur dari lantai kolam, kita turun pasang keni atau elbow lari ke chamber 1. Nah, di sini kita juga menggunakan elbow masuk ke atas ya, pipa 3 in itu untuk pipa bottom drainnya. Kemudian ada lagi yang tanya, mas biar ikannya itu nggak masuk gimana ya untuk nutup di bagian bottom drain ini atau lubang yang ada di kolam utama. Untuk di bagian ini sampai pasangin floor drain, atau biasanya itu kalau di kamar mandi itu ada tuh yang jalur pembuangan, biasanya di pojokan itu kan ada tuh ya, itu pasangin itu aja, namanya floor drain. Cuma nanti bagian karet dalamnya sampai lepas, agar apa? Kotoran bisa masuk itu ya. Untuk di sininya pakai floor drain, jelas ya. Kemudian lanjut untuk pipa yang warna toska nih. Pipa warna toska ini itu pipa skimmer. Saya menggunakan ukuran 2 in juga ya. Pipa skimmer mau di chamber 1 silahkan, di chamber 2 pun nggak masalah itu ya. Ada yang bilang bagusnya di chamber 2, sama aja selama media filtrasi dan skema pipanya itu bagus, sama-sama akan bekerja dengan baik itu ya. Silahkan, pengalaman saya mau di 1 atau 2 nggak ada masalah. Kalau sampean kok wah saya di chamber 2 aja saya lebih yakin, ya silahkan, nggak masalah, asal jangan di chamber terakhir gitu kan. Nah, untuk pipa skimmer ini dia sebenarnya membantu mengatasi kotoran atau sampah yang mengapung di permukaan air. Nah, kotoran-kotoran ataupun benda-benda yang mengapung kayak debu, kayak apa yang di atas permukaan air ini, dia akan tersedot mengalir ke skimmer ini, pipa skimmer masuk ke chamber 1 itu ya. Untuk skimmer nih
2 in juga, saya pakainya 2 in. Teman-teman kalau pakai 1 in gimana, bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini untuk skimmer. Lanjut pipa yang warna kuning nih, pipa warna kuning. Nah, pipa warna kuning ini dia dari chamber 4 nih, atau chamber terakhir, terus dia lari sini, turun bagian sini, terus lari lagi di bagian sini. Ini adalah pipa untuk jalur arus bawah ya, arus bawah. Nah, saya tempatkan di sini, tujuannya adalah untuk mendorong kotoran lari ke lubang bottom drain. Kemudian yang di sini untuk mendorong juga lari ke sini, ke lubang bottom drain. Setidaknya akan tercipta yaitu arus putaran atau vortex yang dari sini jalan mendorong sini ya kan, nanti ketemu di sini dia lari ke sini ya. Ini untuk arus bawah, gunanya yaitu untuk mengurai atau membantu pergerakan arus untuk kotoran itu bisa masuk ke bottom drain. Walaupun sebenarnya kotoran itu pasti akan mengalir ke sana karena di sini sudah ada titik elevasi turun ya kan. Nah, antara kolam sini dengan chamber kan lebih dalam ini, itu udah pasti gaya dengan gaya gravitasi dan juga sifat air yang dia itu turun ke bagian yang terendah kan, dari yang tinggi pasti dia akan turun ke yang rendah, titik yang rendah. Makanya pasti akan maksimal kotoran akan masuk ke chamber 1 dengan dibantu yaitu tadi arus bawah yang mendorong dan mengurai kotoran-kotoran itu. Dan juga pergerakan ikan pun itu akan membantu. Nah, kemudian ditambah dengan lantai kolam yang dibuat kemiringan seperti ini. Tujuannya yaitu tadi agar kotoran itu mudah terarah ke lubang bottom drain. Itu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kolamnya nggak jernih. Dengan skema pemipaan yang benar, kemudian media filternya juga memenuhi syarat dan standarnya, itu akan jernih air itu. Ya, ini untuk yang pipa kuning ini, pipa arus bawah ada 2 titik output atau keluarnya ya, di sini dan sini. Sebenarnya untuk di mana titik ini mau keluar arus bawah, silahkan teman-teman. Kalau misalkan saya mau yang satu ke sini terus yang satu ke sini, nggak masalah, silahkan, nggak masalah. Yang penting berlawanan, jangan ya sejajar pun. Saya mau dari sini ke sini, nggak masalah, nggak masalah itu ya. Jadi mau titiknya seperti ini ngikutin saya silahkan. Mau improve sendiri yang satu di sini biar pusaran vortexnya lebih bagus dan maksimal, silahkan. Saya mau jajar sini aja mas, ya silahkan, nggak masalah. Jangan khawatir karena secara lantai pun kita harus dibuat seperti ini ya, menurun dari 2 sisi semakin rendah ke arah bottom drain, lubang bottom drain. Dan juga si pipa ini juga udah elevasinya turun, si chamber juga udah lebih rendah daripada kolam utama. Jangan khawatir ya. Oke ya, kemudian kita lanjut pipa yang warna merah nih. Pipa warna merah ini jalurnya juga sama dari chamber terakhir yang lari ke sini. Ini pipa untuk waterfall teman-teman, atau yang mengalirkan dari chamber terakhir melalui pompa ke plug waterfall di sini ya. Sama, ini pun yang warna kuning nanti dari dorongan pompa. Nah, itu ya. Ini untuk si jalur waterfall. Kemudian yang kecil biru ini untuk aerator atau gelembung. Gelembung, jalur untuk gelembung udara. Dari sini dia nanti ke
di bawah waterfall. Tujuannya apa? Kenapa kok ini ditaruh di bawah waterfall? Ini, kalau gelembungnya itu terlalu besar, misalkan kita taruh di sini, dia akan mengganggu pemandangan kolam. Kalau saya ya, tapi kalau teman-teman, saya sukanya di tengah, terus nggak apa-apa biar ikannya, iya silakan, nggak masalah, nggak apa-apa. Mau taruh di tengah sini, mau taruh di sini, nggak masalah, nggak masalah ya. Tapi kalau saya sukanya di sini biar ngumpet, jadi nggak permukaan air itu nggak pecah, pemandangannya itu nggak keganggu oleh gelembung itu tadi. Selain dia menciptakan oksigen atau menghasilkan oksigen yang baru, semburan gelembung ini juga membantu mengurai juga sisi sini untuk mendorong kotoran lagi ya. Kalau dari sisi atas, kita waterfall, jatuhnya air juga sudah membantu untuk membuat arus mengalir ke skimmer, mendorong kotoran-kotoran yang mengapung di permukaan yang lari ke skimmer gitu ya. Jadi untuk yang warna kuning ini saya menggunakan pipa 1 in yang untuk arus bawah ini. Kemudian yang untuk ke waterfall sama, saya menggunakan pipa 1 in. Nah, untuk yang aerator ini ya, untuk aerator ini, untuk gelembung udara saya menggunakan pipa 20 mili, atau biasanya itu pipa untuk ini, pipa instalasi listrik itu. Kalau misalkan susah ya pakai setengah in, nggak masalah ya. Ini untuk jalur aerator. Ini sudah sangat memenuhi syarat ini teman-teman. Untuk aerasinya itu udah ada, yaitu berupa aerator, terus waterfall, yaitu air jatuh yang menimbulkan menghasilkan oksigen juga. Kemudian semburan arus bawah yang membantu mengurai, dan juga setiap pergerakan air itu dia menghasilkan oksigen yang baru. Kemudian ditambah dengan skimmer untuk membersihkan bagian permukaan air atas ya kan. Kemudian udah ada pipa backwash-nya, pipa connecting yang sangat-sangat anti tekor ini ya. Jadi kalau menurut saya, dengan pengalaman saya, ini sudah sangat luar biasa. Itu ya teman-teman. Nanti saya jelaskan nih bagian ini cara kerjanya gimana untuk di chamber 1 ini ya. Jadi jelas ya untuk bagian skema pemipaannya. Kemudian kita lanjut ke ini, saya jelasin di bagian ini ya teman-teman. Di bagian ini nanti pada saat kolam itu running ya, dia akan ada pipa sumbatan teman-teman. Jadi begini, ntar saya buka dulu. Nah ini sudah jadi ya pura-puranya ya, pura-puranya ini kolam sudah jadi teman-teman. Tuh. Ini namanya dinding pilar. Nah ini bak waterfall. Bisa teman-teman lihat, yaitu seperti ini jadinya kolam. Nah ini pipa-pipa yang tadi ini lari ke waterfall dari sini kan. Ini yang lari ke aerator, ini yang lari ke arus. Jadi nanti pompa di sini di cabang T, yang satu ke waterfall, yang satu ke arus. Nah ini kan arus, ini untuk arus, ini untuk si skimmer, ini untuk si aerator atau gelembung. Nah ini seperti ini teman-teman kondisi jadinya ya. Pada saat kolam sudah running ya, pada saat kolam sudah running, jadi yang ini, bentar saya tutup dulu layarnya mana nih.
Kok nggak mau? Di mana skema pipa kok nggak mau? Sebentar. Oke, jadi gini teman-teman, pada saat kolam itu running ya, ini pipa sumbatan ini nggak ada nih harusnya, tapi layar saya kok nggak mau. Pada saat kolam running, ini pipa sumbatan backwash ya, nih kan 3 tuh tadi, ini 3 itu dari chamber yang kedua, terus ketiga, terus keempat ya, lari ke sini di chamber pertama. Nah, pada saat kolam itu running, lubang ini harus disumbat dengan pipa ya, pipa 3 ini harus tersumbat. Tingginya pipa sumbatan ini itu paling enggak selevel dengan dinding chamber, tingginya sama. Agar apa? Agar air tidak dari sini balik ke sini, makanya harus lebih tinggi dari permukaan air. Atau kalau mau safety lagi ya ini kita tutup di sini pakai dop, kita tutup ya. Nah, pada saat kolam running, lubang ini harus tertutup atau tersumbat gitu ya. Misalkan mau backwash yang mana nih, mau yang backwash chamber kedua ya, kita cabut nih yang ini jalurnya, ini kita cabut. Kalau mau chamber yang ketiga berarti yang ini, chamber yang 4 berarti yang ini kita cabut. Mau barengan ya ini kita cabut semua gitu ya. Nah, pada saat mau melakukan pencabutan ini atau pengurasan atau melakukan backwash, maka lubang bottom drain ini harus disumbat ya, seperti ini nih. Agar apa? Agar air dalam kolam utama nggak ikut terbuang. Pada saat melakukan backwash, kita sumbat di bagian bottom drain ini, lubang bottom drain di chamber 1. Yang ini kita buka, yang ini kita tutup. Nah, saat nanti kembali mau running kolam, ya ini kita buka, ini kembali kita tutup. Gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi, Mas. Terus buangnya ini gimana? Kalau keadaan seperti ini ya, misalkan di sini nggak ada jalur pembuangan ataupun ada jalur pembuangan cuman dia lebih tinggi kan, berarti nggak bisa kan kita pasang pipa sparring atau pipa jalur ke sana. Nah, kita harus punya pompa cadangan, yaitu pompa untuk pada saat melakukan backwash, pompa untuk membuang air dari chamber 1 ini. Air backwashannya itu, air kurasan itu kita buang dengan pompa, larikan ke sini itu ya. Makanya kita harus punya spare pompa. Pompanya nggak usah yang besar-besar, yang 1000 liter per jam atau di bawahnya nggak masalah. Kita kan bisa ngecas, kita bisa ngatur kan. Misalnya pompa saya kok kecil ya, ngurasnya satu-satu kan gitu. Diakalin lah pokoknya. Kuras juga nggak rutin kok, kalau pengurasan ini nggak seminggu sekali atau ini enggak. Gitu ya. Ini jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian misalkan ini kolam outdoor gitu kan, ada yang tanya, Mas itu nanti kalau pas hujan gimana, airnya nggak meluap kemana-mana, apa nggak lobet gitu kan, pembuangannya seperti apa. Nah, di sini kita kasih lubang overflow ya, ini untuk overflow. Jadi misalkan batas airnya segini ya kan. Nah, pas pada saat hujan dia akan membuang si air, jadi tetap segini airnya, nggak akan nyampe kemana-mana gitu loh. Kita kan bisa arahkan, misalnya di sini kita buat gutter atau pembuangan lah kemana kan gitu kan. Itu ini namanya overflow teman-teman.
Seperti ini kira-kira untuk tampilan jadinya nanti ya. Silahkan untuk teman-teman jika ada kurang paham WA atau di kolom komentar, kalau sempat nanti saya jawab. Kalau ada yang ketinggalan saya juga mohon maaf ya, namanya manusia kadang kan kita udah susun kalimatnya nanti mau seperti ini, cuman kadang pas ini lupa kan, bisa aja itu ya. Nih tampilannya seperti ini. Bagi teman-teman yang mau membuat kolam, saya saranin untuk persiapkan secara matang untuk pengetahuan tentang kolam, tentang ikan. Kalau bisa ya gambar kerja disiapin, gak harus ke saya, ke siapalah, biar tukangnya itu enak kerjanya. Syukur-syukur pesannya ke saya. Gitu ya. Terima kasih untuk semua yang sudah pesan. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga bermanfaat untuk sampean, berkah untuk saya dan juga berkah untuk sampean. Nih, ditunggu orderannya agan-agan. Ya seperti ini kira-kira ya teman-teman. Layarnya mana nih, air, cek. Nah nih, kolam sudah running seperti ini kira-kira, udah terpasang deck, air juga udah ada ya. Nah ini ceritanya dari bak waterfall turun ya. Oke ya teman-teman, semoga video saya bermanfaat, jangan di skip biar jelas, bantu iklannya juga kalau bisa jangan di skip. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang setia dengan channel saya, yang sudah subscribe, like, komen, itu sangat membantu untuk saya semakin semangat dalam membuat konten. Semakin banyak saya membuat konten, semakin mudah teman-teman. Jadi kan nanti ada ukuran 3x2, 1x2, 4x2 dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau buat kolam itu nggak bingung, wah nah ke channel Samban Noise saja nih, di sana ada referensi banyak tuh ukuran kolam. Jadi gitu ya. Nah caranya yaitu bantu saya untuk kembangin channel ya, dengan tekan subscribe, itu nggak bayar, free ya. Kalau bisa iklannya jangan di skip. Nah untuk teman-teman yang mau pesan, nanti di deskripsi ada nomor WA saya, mau sharing, mau tanya-tanya tok nggak masalah, kalau ada waktu saya jawab itu ya. Mau pesan gambar ya alhamdulillah, nanti di deskripsi saya munculin nomor WA saya. Oke, sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi yang sudah support. Bila ada kesalahan penjelasan ataupun kalimat itu di luar kesengajaan, dalam hati niat saya itu berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan saling belajar bersama. Silahkan untuk koreksi, kritik ke saya, membuli pun nggak apa-apa, saya terima. Lagian saya juga nggak tahu sampai siapa gitu kan, kalau di kolom komentar kok komentar yang ini ya, selama itu tidak negatif saya biarkan, tapi kalau udah ini ya saya mohon maaf, saya hapus gitu. Terima kasih ya teman-teman, sekali lagi semoga bermanfaat. Salam Samban Noise, sehat selalu, dan semoga pandemi corona ini segera lewat. Untuk bisnis kawan-kawan yang penjual ataupun reseller koi dan sebagainya itu diberi kemudahan dan kelancaran lagi. Penghobi baru juga semangat itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Samban Noise.